Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Benedict Eta Nathaniel dari kelas Kimia A. Saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel atau reproduksi sel mitosis, yaitu pembelahan sel yang terjadi ada sel somatis saja, pada sel somatis saja. Berikut adalah penjelasan yang akan saya berikan kepada para pemerhati di sini. Jadi pokok bahasan kali ini adalah pembelahan sel secara garis besar dan pembelahan mitosis dan tahapannya beserta siklus sel. Apa sih itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan kejadian puncak dari setiap daur hidup sel. Pada organisme bersel tunggal, seperti halnya bakteri dan pembelahan sel terjadi melalui mekanisme yang disebut dengan fisi binari. Pada organisme bersel banyak, di mana sel-sel mengalami diferensiasi untuk membentuk berbagai sistem dan jaringan. Sel-sel dan penyusunnya memiliki mekanisme pembelahan sel yang sama, kecuali untuk sel-sel yang terdapat pada kelamin, sel-sel kelamin. Jadi pembelahan sel mitosis hanya terjadi pada sel-sel somatis, sementara pada sel kelamin atau sel gamet yaitu terjadi pembelahan meiosis yang terdiri atas dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Siklus sel adalah sebagai berikut. Siklus sel terjadi atas dua siklus, yaitu tahap interfase dan tahap pembelahan mitosis atau pembelahan sel. Interfase merupakan fase istirahat, bukan merupakan fase istirahat, melainkan merupakan fase persiapan pembelahan sel. Pada interfase terjadi proses-proses penting bagi sel. Interfase meliputi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 itu apa? Fase G1 terjadi pertumbuhan secara menyeluruh berupa peningkatan atau penambahan semua unsur sel yang diperlukan untuk pembelahan sel kecuali DNA dan histone. Waktu yang dibutuhkan G1 sangat bervariasi. Bila sudah melewati fase G1, waktu untuk menyelesaikan pembelahan sel kira-kira sama dengan semua jenis-jenis sel. Fase sintesis memerlukan waktu 8 jam. Pada fase sintesis terjadi replikasi DNA. Pada fase S ini juga terjadi sistem sintesis histon yang kemudian berikatan dengan replika kromosom. Histon lama tetap bersama leading strand. Pada fase S juga terjadi replikasi pasangan sentriol. Lanjut ke fase G2. Fase G2 merupakan fase akhir dari persiapan pembelahan sel. Kromosom mulai kondensasi dan nukleolus mulai menghilang. Mikrotubulus spindle mulai terbentuk mitosis terdiri atas 4 stadia, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu kita lanjut ke pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada hampir seluruh bagian tubuh organisme multiseluler, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pada pembelahan mitosis juga terjadi sitokinesis, sehingga pada akhir pembelahan dihasilkan dua sel anak. Sel anak yang terbentuk selanjutnya dapat mengalami pembelahan mitosis kembali. Secara genetis, komposisi baik jumlah maupun struktur kromosom yang dihasilkan dari proses pembelahan adalah sama, bahkan identik. Proses pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel somatis saja, dan juga terjadi pada hanya sel eukariotik, terutama tumbuhan dan hewan. Pembelahan sel yang berlangsung pada jaringan titik tumbuh, seperti pada ujung akar atau pucuk tanaman. Jadi pembelahan sel mitosis ini berlangsung pada jaringan titik tumbuh, yaitu ujung akar atau pucuk tanaman. Tahapannya melalui profase, metafase, anafase, dan telofase, atau tahap PMAT. Pembelahan mitosis sebagai proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama. Jadi pembelahan mitosis, misalnya manusia memiliki 46 kromosom, maka sel berikutnya yaitu tetap 46 kromosom. Berbeda dengan meiosis, pembelahan meiosis itu terdiri dari diploid lalu menjadi haploid. Tahap pembelahan seperti berikut, awalnya adalah profase, lalu metafase, anafase, dan telofase. Jadi saya akan menjelaskan penjelasan dari PMAT atau profase, anafase, metafase, telofase.
Profase, kromosom lebih berkondensasi menjadi cukup tebal sehingga tampak dan jelas. Metafase, spindle tampak jelas antara pasang sentriol. Lalu kromosom tampak tersusun di bidang ekuator, sentromer berikatan dengan mikrotubulus spindle. Lalu anafase, pasangan kromosom saling memisahkan diri menuju ke arah kutub. Telofase, kromosom tiba di kutub spindle dan kromosom mulai dekondensasi pengurai. Nukleus dan membran nukleus mulai terbentuk, begitu juga sitoplasma. Dengan terbentuknya sikat memutar di tengah, pada akhir pembelahan sel dihasilkan dua sel anak, masing-masing dengan jumlah kromosom yang persis sama, yaitu akhir dari suatu proses, yaitu proses telofase. Fase profase ditandai dengan kromatin memendek dan menebal dan membentuk kromosom, kemudian kromosom mengganda membentuk 4 kromatida, yaitu membran nukleus dan nukleus menghilang, benang spindle yang keluar dari masing-masing sentriol pada kutub berbeda, mengatur diri memasang kromatid yang tidak teratur itu, dan segera mendorong kromatid yang terbengkalai menjadi sangat teratur menuju bidang ekuator. Fase metafase ditandai dengan kromatid atau kromosom mengatur diri pada bidang ekuator, bidang pembelahan berhadapan-hadapan. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Kromosom yang berhadapan itu sudah membawa kode genetik yang sama karena membentuk dua sel yang sama. Tahap anafase ditandai dengan kedua kromatid berpisah menuju kutub yang berlawanan. Keadaan sel jadi memanjang dan membran sel melekuk pada akhir anafase. Pada fase ini, set kromosom terjadi pemisahan pengurangan dari tetrat kromosom yang berhadapan pada fase metafase terpisah menjadi masing-masing 2N diploid. Jadi tetap diploid. Telofase. Telofase ditandai dengan kromosom dan kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan, terbentuk sekat pemisah sehingga sel terlihat terbentuk dua sel dengan masing-masing satu inti. Membran nukleus yang terbentuk membungkus kromosom dan nukleolus terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi kromatin dan akhirnya tak terlihat lagi. Lalu terjadi sitokinesis, membran plasma melekuk yang didahului oleh karyokinesis inti menjadi dua dan akhirnya terlihat sel membelah menjadi dua. Contoh dari mitosis yaitu pembelahan sel somatik seperti pada gambar berikut, yaitu pada pembelahan sel pada akar, yaitu meristem apikal. Meristem apikal dan juga pucuk tanaman seperti pucuk daun ataupun pucuk batang. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.